Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما بعد, yang kami hormati Ustaz Munawwar SE, Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin, Takmir Masjid, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah diberkahi dalam rangka pengajian, kegiatan yang insya Allah juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Kalau kita melihat jam, sudah jam berapa nih Bapak Ibu? Jam 9 ya. Masya Allah. Masih semangat untuk ngaji ini? Masya Allah. Berapa lama ini buatnya? 3 jam atau 4 jam? Oh, 5 jam. Oke, siap insya Allah. Tenangnya. Alhamdulillah, remen sangat Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum, kita bisa berkumpul mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum." Dalam rangka menunaikan sabda Nabi. Terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nanti dawuh Bapak Ibu, tidak ada sekelompok orang atau orang berkumpul di masjid dalam rangka zikir, dalam rangka pengajian, saling menasihati, illa nazalat alaihim sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan turunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, ampunannya. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama yang hadir, masing-masing dihadir, diabsen oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados Bapak Ibu, menawi kula panjenengan sami dari pengawasan masjid itu ada minimal 4 keutamaan. Yang pertama, sakinah atau ketenangan pasti datang. Atasipun Bapak Ibu menawi sumpah nggih,
namanya hidup ya, kadang tidak selalu mulus, kadang bronzal, kadang brodak-broduk ya. Itu sudah wayahnya, sudah waktunya hadir pengawasan Bapak Ibu. Karena kalau datang ke pengajian itu pasti Allah turunkan sakinah, ketenangan. Ingkang angka kalih yang nomor 2, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat kepada yang hadir. Terus menawi merasa banyak kesalahan, banyak dosa, banyak maksiat, sudah tobat maksiat lagi, ya Allah saya ingin mendapat rahmat, hadir pengawasan Bapak Ibu. Itu rahmat Allah pasti turun. Keutamaan yang ketiga, wa hafathumul malaikah, para malaikat itu mengelilingi. Terus di antara para malaikat itu ada yang tugasnya wonten tugas saking Allah Subhanahu wa taala hadir datang di pengajian. Termasuk pengajian kita malam hari ini Bapak Ibu, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk hadir. Ada yang melihat malaikat maut kadosipun sebelah pundi mau nggih. Sebelah mriko kadosipun. Boten nggih. Boten ngertos kula. Tepi. Ati mriko lah. Papelan itu. Papelan mriko nggih sebelah mriko napa dingin kan ati mriko. Mriki kadosipun malaikat pengawasan sedanten. Terus di antara para malaikat ada yang tugasnya hadir di pengajian. Dan keutamaan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama yang hadir. Di mana? Di langit. Terus di absen oleh Allah menika. Ibu sinten iki? Ibu Ani hadir. Masya Allah. Nah, hadir tapi rada ngantuk-ngantuk nggih mboten napa-napa. Alhamdulillah pun hadir. Konaknya gitu. Nah ini anak-anak gitu hadir di luar gitu. Soalnya namanya Budi, Bayu hadir tapi kalau ngegame ya Rasulullah, alhamdulillah. Nah sudah hadir. Nah, itu di antara minimal ada 4 keutamaan itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapapun yang hadir di majelis pengawasan majelis ini. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, orang-orang yang amal solihnya, yang amalnya sedikit atau amalnya lambat, itu tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Misalkan punya nasab yang bagus, orang-orang soleh, bapak ibunya orang baik, akan tetapi pada akhirnya masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi kepada putri beliau Fatimah Az-Zahra, ya Fatimah, wahai Fatimah putriku, la ughni anki minallahi syai'an. Aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun bagimu. Meskipun engkau adalah putriku yang tercinta, akan tetapi urusan di hadapan Allah urusan masing-masing. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke pengajian, dengan mengetahui keutamaan hadir di majelis pengawasan, majelis zikir, kita menjadi terus semangat, termotivasi untuk terus hadir dalam majelis-majelis ini. Niki nembe mukadimah, tasih 3,5 jam berarti ya. Mau 4 jam apa? Pulang yang lihat. Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, wonten ing bulan Syawal menika kita bisa memulai kembali melanjutkan amal saleh yang sudah kita rutinkan untuk kita laksanakan selama bulan Ramadan kemarin. Maka di bulan Syawal ini
adalah bulan yang mulia untuk kita awali atau kita lanjutkan kembali kebiasaan baik, rutinitas amal soleh yang baik yang kita kerjakan sudah kita biasakan selama bulan Ramadan. Wonten setunggal hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebataken Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadits ini adalah hadits qudsi, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku mengumumkan perang baginya. Terus Allah Subhanahu wa taala menika gadah ingkang disebut sebagai wali. Wali sanes wali murid nggih. Wali Allah ya, wali pun Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala nyebataken barang siapa yang memusuhi wali-waliku maka sesungguhnya dia perang melawanku. Wonten mriki enten wali? Ternyata syarat kriteria enten ingkang bari daftar dados wali iki bener iki. Oh iya. Syarat ataupun kriteria wali saking Allah Subhanahu wa taala nika boten kathah Bapak Ibu. Sederhana. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak takut atas masa depan dan juga tidak bersedih atas masa lalu yang sudah terlewat, yaitu mereka adalah amanu wa kanu yattaqun. Ada dua syarat Bapak Ibu untuk menjadi wali. Namun kali Bapak Ibu, sidik napa sidik sekedhik syarat dados wali. Namun kali. Yang pertama, alladzina amanu, yaitu mereka orang yang beriman. Terus syarat jadi wali nomor satu adalah menjadi seorang yang beriman kepada Allah, mengimani rukun-rukun iman. Syarat yang kedua, wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang istiqomah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi penjelasan paling sederhana tentang takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan terus sinten kemawon ingkang beriman setelah itu menjalankan perintah Allah yang wajib, kalau ditambah yang sunnah pasti lebih baik lagi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka lolos kriteria menjadi wali. Terus sejatinya syarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah yang baik, menjadi wali dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak rumit. Cukup menjadi hamba yang beriman, setelah itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah memenuhi kriteria menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, akan memenuhi kriteria sebagai wali. Fa kullu mu'minin taqiyyin fa huwa waliyullahi fil ardh. Maka siapapun seorang yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadi wali Allah ini ya tidak harus iso mabur munggah ya, sampai menara masjid yang baru, Pak. Tidak harus ya, kalau nyebrang sungai jalan kaki ya, Pak. Cukup menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, maka itu sudah memenuhi kriteria menjadi wali Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, itu semuanya butuh mujahadah, butuh perjuangan, butuh usaha untuk menjalankan keimanan dengan sebaik-baiknya dan menjalankan ketakwaan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian juga memberikan cara, jalan yang insya Allah mudah untuk kita pahami. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan di hadis itu, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita cara termudah, cara terdekat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab terkadang Bapak Ibu sekalian, mungkin ada seorang atau bahkan kita pernah mengalami satu kondisi yang merasa bahwa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak masalah, banyak lika-liku kehidupan yang tidak ketemu ujungnya kemana, solusinya kemana juga bingung, mau tanya malu dan lain sebagainya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan informasi cara termudah untuk mendekat kepada Allah, yang mana bermakna mendekat kepada solusi atas semua permasalahan hidup kita, yaitu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Cara termudah dan paling aku cintai untuk hambaku mendekat kepadaku, yaitu dengan cara menjalankan hal-hal yang wajib, hal-hal yang fardu. Jadi menunaikan salat fardu 5 waktu itu adalah jalan tol menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunaikan puasa Ramadan, zakat fitrah, menunaikan ibadah haji, itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada lagi yang berhubungan dengan manusia, birrul walidain, berbakti kepada orang tua baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Itu semua adalah hal-hal yang Allah wajibkan dan menjadi jalan pintas untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Bapak Ibu, adik-adik sekalian, tidak usah bingung. Jangan lagi kita kebingungan, ingin mendekat kepada Allah, ingin mencari solusi atas permasalahan, akan tapi tidak tahu caranya. Ternyata Allah sudah memberitahu, tunaikan hal-hal yang fardu. Itu adalah cara terdekat dan cara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk misalkan ibadah fardu, sholat 5 waktu yang kita tunaikan 5 kali sehari, berarti segala proses yang memudahkan atau menuju kepada sholat 5 waktu untuk menjaganya, menjaga kualitasnya, itu juga cara terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan biasanya atau selama Ramadan sudah terbiasa azan langsung berangkat, ya, maka dijaga keistiqomahan tersebut, ya. Atau bahkan sebelum azan sudah di masjid, alhamdulillah. Atau kalau biasanya terlambat 1 rakaat, 2 rakaat biasa, maka untuk semakin mendekat kepada Allah, kita usahakan tidak terlambat minimal. Ini dalam rangka menaikkan atau menjalankan, menjaga kualitas sholat 5 waktu yang merupakan jalan terdekat dan paling dicintai untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian biasanya misalkan setelah salam langsung pergi, nah ini ditambah dengan zikir terlebih dahulu. Saat membaca Al-Fatihah diresapi maknanya. Saat membaca zikir di antara 2 sujud dipahami maknanya. Maka tugas kita Bapak Ibu sekalian
Meskipun mungkin ada yang merasa harus sholat memang ini sudah sholat lama sekali tapi belum tahu artinya misalkan, tidak apa-apa. Semua itu dalam rangka belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah menyebutkan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi selama masa belajar itu terbaik, meskipun baru belajar, tapi sudah belajar. Itu kan artinya sudah menunjukkan ada niat baik plus usaha. Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat usaha kita tersebut. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dan kita tidak pernah tahu seperti apa kondisi kita ketika meninggal. Maka dengan berusaha terus belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun baru mulai di usia yang mungkin kita merasa sudah senja begitu ya, wis meh surup ngoten ini. Ya tidak apa-apa. Tidak sedikit para sahabat yang juga masuk Islamnya di akhir-akhir menjelang meninggal. Bahkan ada sahabat yang baru syahadat langsung meninggal, belum sempat sholat, ya sudah masuk kategori sahabat. Akan tetapi semua Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat kesungguhan usaha kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah." Setelah langkah pertama kita dalam rangka mendekat kepada Allah, yaitu dengan menjalankan ibadah-ibadah fardu, menjaga sholat 5 waktu kita, menjaga bakti kita kepada orang tua kita, menjaga untuk tidak menyakiti tetangga kita, baik dengan perkataan maupun perbuatan dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dan tidaklah hambaku menaikkan ibadah-ibadah yang sunnah, melainkan ya, setelah menjalankan ibadah yang wajib tadi ditambah yang sunnah, melainkan pasti aku akan mencintainya. Terus Bapak Ibu, langkah kedua setelah kita menjalankan ibadah fardu untuk mendekat kepada Allah dengan jalan terdekat, jalan yang mendatangkan cinta Allah, langkah kedua untuk menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menambah dengan ibadah sunnah. Salat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah, salat duha, puasa sunnah, berbagi bersama tetangga, baik berupa makanan misalkan, atau berupa bantuan apapun yang bisa dilakukan, ataupun hanya mendengar keluh kesah yang kemudian dengan itu tetangga kita merasa lebih enteng karena sedang ada masalah. Itu semua adalah jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kalau aku sudah mencintai hambaku tersebut yang sudah mendekat dengan ibadah fardu ditambah ibadah sunnah, maka aku akan membimbing telinganya, membimbing matanya, pandangannya, membimbing tangan dan kakinya untuk senantiasa digunakan dalam rangka kebaikan. Dijauhkan dari maksiat ya, anggota-anggota badan tersebut. Jadi setiap kali matanya melihat hal-hal yang tidak baik, kemudian dipalingkan. Setiap kali telinganya mendengar hal-hal yang tidak baik, bukan malah itu kurang-kurang mau balik ini kurang banter yuk Pak ini wajah kurang ini kurang-kurang. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telinganya
untuk hanya mendengar hal-hal yang baik-baik saja. Kemudian tangan dan kakinya juga. Ketika tangan mungkin dulu bayangan kita ya untuk kerja aktivitas-aktivitas yang banyak ya. Sekarang sudah semakin banyak lagi. Tangan bisa mewakili lidah, ya, nulis, ya, menyampaikan kata-kata, itu semua dengan handphone ya, dengan HP yang ada di tangan kita. Itu satu hal yang kita perlu hati-hati. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencintai kita, maka Allah akan membimbing jari kita, tangan kita, termasuk juga langkah kaki kita. Langkah kaki kita dimudahkan untuk menuju kepada tempat-tempat kebaikan, misal sholat di masjid, misalkan menjenguk keluarga, tetangga yang sakit, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ketika ada tempat-tempat ataupun aktivitas-aktivitas yang tidak baik, kita merasa berat, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah bentuk ataupun bukti gambaran cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang telah bermujahadah, bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan ibadah yang wajib ditambah ibadah yang sunnah. Kalau belum mampu yang sunnah, ya sudah yang wajib dulu. Yang wajib belum sempurna, ya ditambah yang sunnah. Kita usahakan semampu kita. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan perintah yang kita mampu untuk kita tunaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la u'idanna. Ketika hamba tersebut, seseorang tersebut sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing anggota tubuhnya, maka balasan berikutnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, la in sa'alani a'taituhu. Apabila dia meminta, berdoa, memohon kepada Allah, dimudahkan urusan, dilancarkan rezeki, dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'taituhu, aku pasti akan memberikan semua permintaannya. Wala in ista'adani la u'idanna. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku pasti akan melindunginya. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, jalan keluar dari segala hajat kita, permohonan untuk diberikan jaminan rasa aman di dunia dan akhirat, itu semua ada ketika kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan hal yang fardu, ditambah lagi dengan menjalankan hal yang sunnah. Itu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi, akan memberikan jawaban, pengijabahan atas doa-doa dan permohonan kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh tenanan dalam rangka mendekat kepada Allah, menunjukkan kesungguhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan jalannya. Contohnya misalkan kita belum terbayang, ya Allah, sholat 5 waktu misalkan, pengen berusaha di masjid selalu, selama ini bisa sekali saja sudah alhamdulillah. Terus kalau mau 5 kali gimana caranya, masih bingung misalkan.
sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, Allah nanti yang akan ngasih tahu caranya. Tiba-tiba urusan yang biasanya menghalangi kok dipermudah oleh Allah. Aktivitas-aktivitas yang biasanya tidak bisa diganggu, kok tiba-tiba ternyata ada solusi lain yang Allah berikan. Setelah kita menunjukkan usaha kita mau menyempurnakan ibadah wajib kita. Lanahdiyannahum subulana. Jadi dengan kita, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan kesungguhan kepada Allah, mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang akan membimbing caranya seperti apa. Jadi kita sudah diberitahu caranya, cara mendekat terbaik, ditambah dikasih. Kalau sudah menunjukkan usaha, Allah pasti akan beri tambahan kemudahan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh akan membersamai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan hadis yang selaras dengan ayat yang disebutkan di awal tadi, yaitu apabila manahaitum anhu fajtanibu, apabila aku melarang kalian untuk melakukan sesuatu maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan semua perintah yang aku berikan tunaikan sesuai kemampuan. Hadis ini juga bermakna bahwa segala hal yang dilarang oleh Rasulullah itu semua orang pasti mampu untuk meninggalkannya. Segala hal yang berupa maksiat itu setiap orang itu pasti mampu untuk melakukannya, karena Rasulullah tidak memberikan tawaran. Ma nahaitum anhu fajtanibu, yang aku larang jauhi. Tidak jauhi semampu kalian, betul. Tapi jauhi, tidak ada tawar-menawar. Akan tapi beliau menyambut, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau perintah-perintah yang aku berikan tunaikan semampu kalian. Di sini juga bermakna bahwa masing-masing kita itu punya ciri khas amal yang sudah dimudahkan untuk dilaksanakan. Ada yang amal solihnya sholat duha, dimudahkan untuk sholat duha. Ada yang amal solihnya puasa Senin Kamis. Ada yang amal solihnya mudah bersedekah. Tapi kalau yang wajib ya semua harus melaksanakan. Tapi ibadah sunnah, Allah Subhanahu wa taala qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah membagi amal soleh tadi juga sebagaimana Allah membagi rezeki. Jadi dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak Ibu sekalian, tidak usah minder ketika melihat ada orang lain yang puasanya Masya Allah, kita pengen meniru, alhamdulillah kalau pengen meniru. Tapi mungkin karena sudah usaha belum bisa ya sudah. Ternyata Allah bukakan kepada kita amal soleh yang lain. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah bagi. Ya. Asalkan ibadah-ibadah fardu kita tunaikan. Nah, ibadah-ibadah sunnah semampu kita dan sesuai yang apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada ibadahnya menjaga orang tua atau merawat orang tua. Nah, itu Masya Allah, ibadah yang sangat luar biasa dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin poin inti yang menjadi pembahasan dari pengawasan kita pada malam hari ini, yaitu dengan kita istiqomah melanjutkan aktivitas ibadah yang sudah kita tunaikan di bulan Ramadan dengan cara yang pertama menjaga ibadah-ibadah yang wajib, yang kedua ditambah dengan amal-amal sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang insya Allah
hal itu mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat kepada diri kita. Dan dengan bersungguh-sungguh ya, pasti Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan jalan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi bagi ibadah kita maupun juga bagi seluruh permasalahan hidup yang kita hadapi. Alhamdulillah sudah 4 jam kurang 3,5 jam. Bukan kuat loh. Oke, kalau izin dengan melanjutkan udah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala semanten yang mungkin bisa kami sampaikan. Apabila ada kebaikan, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada khilafan, kekurangan, semua karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita pada pertemuan malam hari ini, memberkahi kita, usia kita, rezeki kita, keluarga kita, memberikan solusi jalan keluar atas permasalahan yang kita hadapi setiap hari dan menjadikan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة المؤمنين، اللهم أصلح لنا وأصلح ديننا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.